Baik, pemirsa Umat TV, terima kasih masih bersama kami di Tafsir Pendidikan Islam. Sekali lagi kita di sesi tanya jawab buat pemirsa yang ingin bertanya seputaran tema kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara membangun masyarakat yang Islami. Nah, kalau misalnya kita membangun masyarakat yang Islami, negara yang Islami, itu kita bisa bentuk dari keluarga yang paling minimal, Ustadz ya. Dari keluarga yang Islami, bagaimana saat di antara keluarga bisa saling empati, bisa saling loyalitas, saling peduli, itu yang paling utama dari yang paling kecil seperti yang dikatakan Ustadz tadi, bagaimana kita menyingkirkan duri ataupun apa-apa yang ada di jalan seperti itu ya. Nah, buat yang ingin bertanya bisa di line telepon ataupun line SMS, silakan di 0819133000. Ustaz, kita lanjutkan lagi mengenai budaya masyarakat Islam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Budaya yang keempat adalah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi budaya masyarakat Islami itu adalah bagaimana kita membangun masyarakat yang Islami adalah mereka kita bangun budaya ikhlas. Budaya ikhlas. Yabtaghuna fadlan minallah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu hanya karena Allah. Bukan karena kepentingan. Ini yang paling sulit sebenarnya. Bagaimana bisa jadi ikhlas? Bukan karena kepentingan ego pribadi, bukan karena kepentingan kelompok ataupun golongan. Jadi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau menafsirkan ayat ini bahwa wasafahum bi kasratil amal. Mereka memperbanyak amal, ya. Wa kasratis shalah, banyak salat, ya. Jadi ketika mereka memperbanyak salat, memperbanyak amal, tetapi juga Allah mensifati mereka wa wasafahum bil ikhlas. Itu semua, banyaknya amal, banyaknya aktivitas sosial ataupun aktivitas vertikal hubungan dengan Allah, mereka tidak lupa dengan budaya ikhlas itu. Segala sesuatu karena Allah, ya. Yabtaghuna fadla, mencari fadl, karunia Allah, ya. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mensifati mereka di dalam ayat yang lain, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kalian itu karena memang mencari ridhonya Allah, ya. Bukan karena yang lain. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Bukan karena supaya dibalas. Iya. Bukan supaya timbal balik kebaikannya kepada kita, bukan. Dan bukan karena ucapan terima kasih. Ini sangat menarik ini untuk kita analisa. Ketika kita berhasil menanamkan nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai ketulusan di dalam diri masyarakat, tentu mereka itu beraktivitas dengan penuh kesadaran. Orang ketika terbangun kesadarannya, tidak ada macet di jalan itu. Tidak ada istilah orang itu berantem, saling menyalip ataupun saling menyerobot. Orang itu akan ada aman. Ya. Ketika orang itu muncul kesadaran. Tadi saya disalip, Ustaz. Disalip. Nah, itu nggak muncul kesadarannya. Kemudian juga saya juga nyalip sih, Ustaz. Nah, itu yang harus dibangun kesadarannya. Demikian juga ketika orang itu sadar bahwa setiap harta kita ada hak orang lain. Iya, benar sekali. Tentu tidak ada yang namanya kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi. Harta itu bisa berputar. Yang kaya tidak semena-mena dengan kekayaannya, yang miskin tidak selamanya miskin. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya harta itu tidak hanya berputar di segelintir tangan orang saja. Iya. Tapi ketika budaya ini kita tanamkan di masyarakat, budaya ikhlas, budaya beramal, ya, budaya untuk berbuat sesuatu dengan penuh keikhlasan. Dia memberi sesuatu itu tidak mengharapkan imbalan. Dia memberi sesuatu itu bukan karena ego, bukan karena popularitas. Kita lihat ketika pemimpin yang ketika memberi hanya karena popularitas, hanya supaya dipilih. Tidak lama dia itu. Ini lagi zaman, Ustaz. Ini lagi zaman. Tahun depannya. Oleh karena itu, ya, adalah kita memilih pemimpin yang betul-betul memiliki jiwa empatik. Ya. Ya. Yang kalian tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Nabi mengatakan, khiyaru a'immatikum. Sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah mereka yang mencintai kalian, kalian juga mencintai mereka. Iya. Saling mencintai. Karena apa? Saling memberi. Budaya masyarakat yang memberi dengan ikhlas tadi. Budaya tangan di atas, bukan budaya tangan di bawah. Ketika orang diberikan satu amanah, yang amanah itu hanya untuk mengeruk kekayaan, ya, untuk mengumpulkan, menumpuk-numpuk kekayaan supaya cepat kaya, supaya cepat lancar bisnisnya. Dia tidak akan pernah berbuat sesuatu untuk umat ini. Dia tidak akan pernah memberi untuk sesuatu, karena dia miskin. Bagaimana dia bisa memberi? Orang yang memberi itu adalah orang yang jiwanya kaya, orang yang jiwanya empati, orang yang jiwanya ikhlas. Dia akan memberi walaupun dalam kekurangan. Iya. Dia akan beramal walaupun sebenarnya dia butuh.
Karena jiwanya yang kaya itulah yang membuat dia memberi. Karena jiwanya yang ikhlas itulah dia membuat memberi. Ya. Makanya jangan dikira orang kaya itu an kasratil arodi, karena banyaknya materi yang dia punya. Maka Nabi mengatakan walakinnal ghina ghina nafs. Tetapi kaya itu adalah kaya hatinya. Kaya karena dia ikhlas, karena kaya dia karena suka memberi, karena kaya dia itulah senantiasa dia mengutamakan orang lain. Jadi oleh karena itu ya betaguna fadlan minallah. Jadi mereka itu senantiasa mencari fadl dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala, waridwana, dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah budaya simahum fi wujuhim min athari sujud. Jadi ada tanda, ada sima, ada tanda di dalam wajah-wajah mereka min athari sujud, dari bekas sujudnya. Jadi ketika dia tadi ada budaya rukuk dan sujud, selepas rukuk dan sujud itu nempel, ada bekasnya. Bekas apa itu, Ustaz? Bekas kebaikan di dalam dirinya. Yang tahu hanya dia dan dia Allah. tahu, orang lain tahu itu ada tanda kebaikan pada dirinya. Makanya di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa yang dimaksud as-sima fid dunya wal akhirah, bekas yang nempel pada diri orang itu di dunia dan juga di akhirat. Di dunia ketika orang itu memperbanyak rukuk dan sujud, menempel di dalam dirinya itu adalah menempel tawadhu. Sifat tawadhunya muncul. Sifat empatinya muncul, ya. Sifat khusyuknya muncul, ya. Ini adalah athar, ya. Ini adalah athar, bekas daripada rukuk dan sujudnya tadi. Ada bekasnya. Jangan hanya orang sujud, setelah sujud lupa nilai-nilai dari sujud. Ya. Orang di masjid lupa ketika dia di pasar. Apa yang dibawa dari masjid tidak dibawa di pasar. Apa yang di pasar tidak dibawa ke masjid. Artinya orang yang tidak ada bekas di dalam sujudnya itu tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Makanya di sini Nabi SAW melalui ayat ini membentuk budaya bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan itu memberikan efek positif, ya, pengaruh positif di dalam kehidupan sosial. Makanya khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kalian itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Orang yang rukuk dan sujud, dia akan semakin baik kepada orang lain, akan memberi manfaat kepada orang lain. Tidak hanya itu tanda sima itu tadi, tidak hanya menempel di dunia, bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan itu juga menempel ketika dia di akhirat, bekas sujudnya. Makanya sampai di dalam hadis dijelaskan Allah memerintahkan orang-orang yang di neraka itu agar mereka diangkat di surga. Malaikat bertanya, dengan apa aku mengetahui mereka ya Allah? Bi athari sujudihim, dengan bekas sujud mereka. Masya Allah, luar biasa. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Iya, baik Ustaz. Jadi emang harus ada tandanya bagaimana dia kalau sering sujud dan juga ruku. Makanya ada suatu kalimat yang sangat bagus saya baca dari artikel Islam bahwa seperti ini Ustaz. Sehebat apapun sholatmu, kalau masih merendahkan makhluk Allah, maka perlu dipertanyakan sholatmu itu. Nah, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan sesi tanya jawab juga pastinya. Sekali lagi buat pemirsa yang ingin bertanya, sesuai tema tentunya di kesempatan kali ini bisa di segmen selanjutnya. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Pendidikan Islam Umat TV.